Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini. Saudara, saya akan meneruskan pembahasan kita bagian terakhir atau yang ketujuh dari makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus yang ketujuh, yaitu dengan perjamuan kudus yang dihayati, maka kita menyadari atau disadarkan tentang perlunya spiritualitas yang baik. Spiritualitas berarti iman yang ditampakkan dalam kehidupan. Spiritualitas tidak sekedar ritual. Spiritualitas tidak sekedar ketaatan pada syariah, aturan agama. Tapi spiritualitas adalah nafas kehidupan yang setiap saat terpancar. Saya pendeta, saya bisa saja lalu bikin pencitraan kepada seluruh umat, termasuk pada saudara-saudara. Tapi saya tidak mungkin membuat pencitraan pada istri, pada anak-anakku, karena mereka setiap saat bersama saya, mereka ngerti. Oleh sebab itu, saudara, ada terjadi seorang tokoh yang tampaknya taat, tampaknya baik, tapi kemudian terbuka kedoknya setelah dia tidak harmonis dengan keluarganya, lalu anaknya sendiri yang membuka. Dan hebatnya adalah tokoh yang tampaknya baik ini membalas sehingga melukai hati istrinya yang sudah diceraikannya. Makin melukai. Saudara, bisa begitu ya? Bisa. Oleh sebab itu saudara kita diminta untuk meningkatkan spiritualitas. Karena kita ini gampang tergoda. Hari ini tampak baik, hari ini tampak soleh, hari ini tampak solehah. Tapi kemudian ternyata bisa saja saudara, saya dan saudara bisa saja begitu. Nggak usah nunjuk orang lain. Nah, kita belajar dari firman Tuhan hari ini betapa pentingnya memiliki ketaatan, betapa pentingnya memiliki spiritualitas. Dan perjamuan kudus mengingatkan kita. Karena perjamuan kudus tentu sebelum menghadap kita diundang, kita diminta untuk datang dalam pertobatan. Dan perjamuan kudus memang bukan untuk orang-orang yang suci, yang kudus, yang tidak punya celah. Perjamuan kudus adalah panggilan supaya saudara dan saya bertobat. Itulah sebabnya perjamuan kudus mengingatkan kita. Ini bahasan hari ini yang ke-6. Supaya kita memiliki spiritualitas yang baik. Oke, buka 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 16. Saya ulangi, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Yang demikian sabdanya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu
sebab aku kudus. Saya ulang baca, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kekudusan jangan diartikan orang yang suci dan tidak pernah berdosa. Enggak. Kekudusan yang dimaksud di sini adalah ayat 14, yaitu anak-anak yang taat. Taat kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan. Sebab kalau saudara baca bahasa asli Ibrani maupun Yunani dan bagus, tapi kalau tidak ngerti bagaimana melakukan. Oleh sebab itu Alkitab tak cukup dibaca tapi dihayati, tak cukup dihayati tapi dilakukan. Ini yang disebut kudus, yaitu taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kamu, saya, kita, saudara, ini orang yang lemah. Tapi begitu kita beriman, maka itulah kebodohan kita letakkan, kita ganti dengan iman. Orang yang kudus, spiritualitasnya baik, bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang kudus, yang spiritualitasnya baik adalah orang yang menyadari kesalahan dan hidupnya di masa lalu dan mengarahkan diri kepada Tuhan dan bertobat. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu disebutkan di sini, hendaklah hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lalu ditegaskan ayat 15, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, hidup yang kudus adalah hidup yang taat. Hidup yang taat mulai dari yang sederhana. Bagaimana kita menata relasi dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita menata relasi dengan sesama, orang-orang di sekitar kita. Lalu tentu relasi di dalam diriku sendiri. Orang yang tidak bahagia, cenderung dia tidak bisa menerima orang lain maunya suruh mengerti dia, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Tidak bahagia, sukanya menyalahkan dan seterusnya. Tapi hari ini kita belajar menjadi orang-orang yang taat. Yang taat. Taat tentang relasi dengan Tuhan. Kasih kepada Allah. Itu kaitannya dengan ibadah. Ibadah di dalam Kristen bukan sekedar kewajiban. Ibadah itu lebih pada kebutuhan. Kebutuhan kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kasih dan setia. Relasi dengan Tuhan, begitu juga dengan bagaimana kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Lalu yang kedua baru dengan sesama. Sesama berarti bagaimana kita hidup, mulai dari keluarga dengan orang-orang sekitar kita. Tadi saya sebut ada orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata dia menindas dia punya keluarga, bahkan mencuat di media sosial. Pertanyaannya, bagaimana itu terjadi? Ya bisa, karena itu pencitraan. Oleh sebab itu hari ini mari saya, saudara, kita belajar tidak seperti itu. Untuk melakukan sebagai orang yang taat. Dan itu dilihat dari orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang taat, orang-orang yang kudus adalah orang yang menyadari dan Tuhanlah yang memampukan. Saudara, jika ini dilakukan, maka kita benar-benar memahami makna perjamuan kudus yang ketujuh. Berarti perjamuan kudus yang kita lakukan dalam bahasa Jawa itu numusi, itu bermakna mendalam dalam hidup kita.
Bukan sekedar kita datang dan ikut sakramen, bukan. Pertanyaannya, apakah kita sampai menghayati di sana perjamuan kudus yang luar biasa yang kemarin kita bahas? Itu kita mendapat hak sebagai anggota keluarga Allah. Hebat tak? Lalu hari ini diingatkan kita harus hidup dalam kekudusan. Bagus tak? Dan itu terjadi, saudara, kalau kita sungguh-sungguh memohon kekuatan dan berkat Tuhan melalui Roh Kudusnya yang menuntun dan menaungi, yang menyertai hidup kita. Oke, oleh sebab itu saya mau mengajak kita untuk memohon dan berserah kepada Allah. Kenapa? Karena tiap hari, suka atau tidak, kita menghadapi rupa-rupa kesulitan dan persoalan, tantangan dan rintangan, penderitaan, bahkan himpitan yang kadang-kadang membuat kita lalu kehilangan ketaatan, kehilangan spiritualitas, kehilangan kesabaran, kehilangan apa yang baik yang harusnya dilakukan. Mari kita berdoa dan kita berserah, semoga Roh Kudus pimpin dan berkati kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Setia, yang kami sapa di dalam Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang berkarya tiap saat dalam hati kami dengan Roh Kudus yang menuntun, memberkati, menyertai. Hari ini kami kembali belajar, dan ini makna perjamuan kudus yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kami dengan mengikuti perjamuan kudus terarah dengan kesadaran bahwa ternyata itu ada tuntutan supaya kami hidup dalam ketaatan, kekudusan. Tuhan tolonglah, semoga kami memiliki roh ketaatan, ketaatan dalam hidup relasi dengan Tuhan, ketaatan dengan diri sendiri, ketaatan dengan keluarga sekitar, masyarakat, sehingga kami tidak jatuh pada kemunafikan, tapi dengan spiritualitas. Tuhan, terima kasih dan ampuni keterbatasan kelemahan kami. Semoga Roh Kudus menuntun hidup dan kehidupan kami. Demi Kristus pengantara kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.